Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya di Datang X Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas jenis-jenis nice blog. Seperti kita tahu teman-teman bahwa nice blog itu tema atau topik dalam suatu blog. Sebenarnya tidak ada larangan teman-teman mau menggunakan nice blog satu atau banyak sekalipun dalam suatu blog, itu tidak masalah, karena memang di dunia blogging sendiri dikenal ada dua jenis niche utama, yaitu yang pertama adalah niche blog yang secara spesifik membahas satu niche, yang kedua adalah niche blog gado-gado. Nah, niche blog gado-gado ini yang bercampuran antara satu niche dengan niche lainnya. Misalkan ada niche tentang pendidikan, teknologi, kesehatan, itu dicampur jadi satu. Nah, makanya kebanyakan teman-teman blogger menamakannya dengan blog gado-gado. Seperti halnya gado-gado ya teman-teman, kan di situ banyak sekali ya, ada bumbunya yang beragam. Kemudian sayur-sayurannya juga biasanya ada yang beragam juga. Makanya disebut dengan niche gado-gado. Nah, tapi teman-teman ada beberapa keuntungan nih kalau kita fokus pada satu niche. Apa saja keuntungan-keuntungannya? Yang pertama tentunya kita akan lebih fokus pada satu niche tersebut. Jadi topiknya itu fokus, tidak meluas kemana-mana. Dengan demikian kita juga bisa lebih mendalami niche tersebut. Jadi dalam membuat konten itu kita lebih mudah sebenarnya kalau kita niche blognya fokus pada satu niche tertentu. Dalam mencari informasi misalnya ya kita fokus pada niche tersebut, tidak meluas atau melebar kemana-mana. Berikutnya teman-teman, kalau kita fokus pada satu niche tertentu, kita juga bisa dianggap sebagai ahli dari niche tersebut. Jadi ketika misalkan ada membaca blog menemukan blog kita, mereka akan menganggap kita adalah ahli di bidang niche tersebut. Seperti halnya dokter spesialis teman-teman. Biasanya kan kalau misalkan membahas atau ahli dalam bidang tertentu, itu biasanya dikatakan sebagai ahli. Makanya ketika kita fokus biasanya akan dijadikan referensi oleh orang yang memang mencari informasi di niche tersebut. Karena memang mereka menganggap blog kita adalah dibangun oleh orang yang memang ahli di bidang niche tersebut. Selain dianggap lebih ahli, teman-teman ada keuntungan lain, yaitu ketika teman-teman ingin bekerja sama dengan AdSense, ketika fokus dalam satu niche, biasanya lebih mudah untuk diterima. Selain mudah diterima oleh AdSense, kemudian nanti kita juga akan ada nih beberapa perusahaan, bahkan mungkin banyak perusahaan yang menawarkan kerjasama dengan blog kita. Biasanya perusahaan-perusahaan tersebut yang memang ada hubungannya dengan niche yang kita bangun pada blog tersebut. Misalkan teman-teman niche-nya adalah blog kesehatan. Nah, nanti perusahaan farmasi akan ada yang meminta teman-teman untuk kerjasama, atau ada yang mengatakan sebagai endorse ya, atau mereview produknya dan lain sebagainya. Itu kalau kita fokus pada satu niche tertentu. Jadi nanti lebih mudah untuk mendapatkan content placement, misalkan penulis tamu ya. Itu kan kita enak teman-teman ketika ada content placement. Biasanya artikelnya disediakan oleh mereka. Kemudian kita tinggal mempublishkan saja. Nah, setelah itu kita mendapat bayaran. Kita tidak perlu repot-repot menulis, kita tinggal publish langsung dapat bayaran. Itu keuntungan kalau kita fokus pada satu niche tertentu. Kemudian kalau kita fokus pada satu niche tertentu, biasanya juga dapat meningkatkan CTR iklan, karena memang orang-orang yang membaca tulisan kita adalah mereka yang sedang membutuhkan informasi tentang niche tersebut. Ketika niche tersebut diklik, iklan yang tampil biasanya juga berhubungan dengan niche blog kita. Jadi bener-bener nih antara tulisan dan iklan itu relevan dengan yang sedang dicari atau dibutuhkan oleh pembaca tersebut. Jadinya diklik deh iklannya. Walaupun iklan banyak teman-teman, tapi kalau tidak relevan dengan pembaca tidak memiliki minat dengan iklan tersebut, ya otomatis tidak akan diklik. Nah, makanya itulah salah satu fungsi atau manfaat dari kita memilih satu niche tertentu, fokus di satu niche tertentu. Nah, teman-teman, seperti yang saya tadi katakan, ada dua jenis niche blog yang paling umum, yaitu yang spesifik dan yang blog gado-gado. Namun menurut pandangan John James Robinson dalam e-booknya, yaitu The Authority Sheet AdSense Guide, beliau menjelaskan tentang jenis-jenis niche. Apa saja jenis-jenis niche yang dijelaskan? Yang pertama adalah whole niche. Whole niche ini adalah niche blog yang membahas seluruh jangkauan topik. Misalnya blog kita membahas tentang dunia digital marketing. Nah, maka kita blognya akan membahas seluruh topik yang memang berhubungan dengan digital marketing. Misalkan mulai dari panduan marketing, cara melakukan marketing online, cara melakukan pendaftaran marketing online, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, jenis niche yang berikutnya adalah broad niche. Kebalikannya dari yang pertama, broad niche ini niche-nya yang tidak membahas keseluruhan topik, tapi hanya sebagian besar saja dari topik tersebut. Misalkan contohnya teman-teman blognya tentang kursus website. Di sana teman-teman akan membahas tentang kursus webmaster, materi yang akan dipelajari dari webmaster, dan hasil yang akan diperoleh dari kursus tersebut. Jadi yang dibahas tidak keseluruhan topik dalam blog tersebut. Berikutnya adalah theme niche. Kalau theme niche ini adalah blog yang topiknya mengarah pada
topik tertentu saja. Misalnya teman-teman blognya membahas seputar blogger. Nah, di sana teman-teman akan membahas mengenai SEO of fake saja. Jadi tidak ada SEO. Maka di sana teman-teman akan membahas seputar SEO of fake saja di blognya. Jenis niche blog yang paling populer yang keempat adalah micro niche. Saya yakin teman-teman sering nih mendengar tentang micro niche. Apalagi teman-teman yang tergabung dengan blogger Indo ya. Di sana banyak sekali yang membahas tentang micro niche. Kalau micro niche ini adalah blog yang niche-nya sangat sempit dan terarah serta detail ya teman-teman. Misalkan teman-teman websitenya tentang elektronik, tapi teman-teman fokus pada satu produk elektronik tertentu. Misalkan tentang smart TV, teman-teman blognya diisi tentang smart TV semua. Tidak ada produk lain selain smart TV. Itu micro niche. Tutorial service smart TV, hanya tutorial service saja yang dibahas, tidak ada. Itu lebih sempit lagi, lebih spesifik lagi. Itulah micro niche. Biasanya juga lebih mudah mendatangkan pembaca karena memang sangat relevan ya dengan yang dibutuhkan oleh pembaca tersebut. Itulah teman-teman pembahasan mengenai jenis-jenis niche blog. Semoga ulasan ini bermanfaat. Jika teman-teman masih bingung, silakan teman-teman bisa menggunakan kolom komentar yang tersedia. Atau mungkin teman-teman ingin bertanya seputar hal lain mengenai blog, teman-teman juga bisa membahasnya di kolom komentar. Jika saya sedang sempat, saya pasti akan membalas setiap komentar teman-teman. Namun jika saya merasa bahwa pertanyaan teman-teman membutuhkan penjelasan yang sangat rinci, tentunya saya juga akan membuatkan video khusus untuk teman-teman. Demikian ulasan singkat pada kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.